Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nama saya Devin Parluhutan Simangunsong, asal pendaftaran Sumatera Utara, kelas F12. Pada pagi kali ini, saya akan mempresentasikan yang berjudul tentang kekuatan sosial di bidang politik pemerintahan. Yang pertama adalah latar belakang. Suatu fenomena yang sangat penting dan sangat berguna untuk Anda pahami dalam kaitannya dengan partai politik adalah gerakan dari kelompok-kelompok sosial. Gerakan sosial merupakan suatu sarana dari anggota-anggota masyarakat untuk dapat mengungkapkan ketidaksetujuan dan oposisi secara langsung. Sedangkan partai politik merupakan sarana yang sangat diperlukan demi mencapai atau mempertahankan kekuasaan dengan berbagai fungsi yang harus dijalankan. Selanjutnya, ada kekuatan sosial politik. Kekuatan sosial politik dalam literatur ilmu politik seperti yang dikemukakan oleh para ahli yang seperti contoh Eri Wiono pada tahun 1982 adalah sama dengan apa yang diartikan dengan partai politik. Oleh karena itu, pada kegiatan belajar 3 ini, Anda akan mempelajari kekuatan sosial politik dalam arti partai politik. Penjelasan mengenai partai politik dikaitkan dengan gerakan dari kelompok-kelompok sosial. Hal ini penting untuk Anda pahami, karena gerakan sosial merupakan suatu sarana dari anggota-anggota masyarakat untuk dapat mengungkapkan ketidaksetujuan dan oposisi secara tidak langsung. Sebaliknya, partai politik merupakan sarana yang sangat diperlukan demi mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Yang pertama ada gerakan sosial dan partai politik. Pertumbuhan negara modern telah membawa serta perkembangan partai-partai politik massa dan munculnya politisi-politisi profesional. Seseorang yang kerjanya berkenaan dengan perjuangan kekuasaan politik, mungkin saja hidupnya untuk politik, ataupun dapat saja dari politik. Seseorang yang mengandalkan kegiatan-kegiatan politiknya sebagai sumber utama bagi pendapatannya, itulah hidup dari politik. Orang yang sepenuhnya menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik akan tetapi tidak menerima penghasilan dari sumber-sumber ini, itu yang disebut hidup untuk politik. Suatu tata politik yang di dalamnya dilakukan pengerahan tenaga bagi posisi-posisi berkuasa. Tentunya pengerahan itu diarahkan agar memperoleh orang-orang hidup untuk politik, yang biasanya terdiri atas rentir dan bukannya para entrepreneur. Hal ini tidak berarti bahwa politisi macam itu tidak akan melakukan kebijakan yang sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan-kepentingan kelompok kelas atau kelompok status dari mana politisi itu berasal. B. Fungsi organisasi kekuatan sosial politik. Dalam literatur ilmu politik, organisasi kekuatan sosial menjalankan beberapa fungsi. Di antaranya, beberapa fungsi tersebut menurut Eri Wiono pada tahun 1982 adalah yang pertama ada pendidikan politik, selanjutnya sosialisasi politik, kemudian seleksi politik, ada pemandu politik, selanjutnya ada memperjuangkan kepentingan politik, dan selanjutnya lagi ada komunikasi politik, serta yang terakhir ada pengawasan pada politik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan kata-kata. Kiranya presentasi saya pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.